Sebelum kita meminta sesuatu atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan sebelum meminta sesuatu kepada Allah? Yang pertama adalah meminta maaf, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kebanyakan orang ini tidak mau meminta maaf ya. Terkadang kesalahan sama sesama manusia pun untuk meminta maaf ini sangat sulit sekali. Bahkan sehari berapa kali kita minta maaf sama Allah. Maaf yang benar-benar maaf, bukan hanya maaf yang ada di lisan saja, tapi betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu tidak mau meminta maaf, atau mungkin bahkan tidak kepikiran untuk meminta maaf? Permasalahannya ya hanya satu. Ya karena dia merasa benar. Tentu orang yang merasa benar itu ya tidak merasa salah. Bagaimana dia meminta ampun kepada Allah, sedangkan di hari-harinya itu dia tidak pernah merasa bersalah, malah merasa benar. Jadi orang yang merasa benar, bagaimana dia meminta maaf atau mengakui kesalahannya, itu sangat tidak mungkin, sulit gitu. Tidak merasa bersalah, ya gimana mau minta maaf, kan gitu. Wong kita saja sebelum mengajukan proposal kepada atasan, ya ta? Sebelum kita sambutan, sebelum kita membawa acara, kan terlebih dahulu minta maaf. Contohnya, kami yang mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tersedianya lokasi hidangan yang mungkin kurang memadai. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kita minta maaf dulu runtutannya kan. Kepada atasan pun kita demikian. Mohon maaf, ini kami perwakilan dari desa ini atau dari provinsi ini atau dari negara ini, ingin mengajukan proposal seperti ini, dan seperti ini. Itu sebelum kita meminta kepada manusia pun kita terlebih dahulu mengungkapkan maaf itu. Tapi kenapa kepada Allah kita tidak pernah merasa bersalah? Parahnya lagi merasa benar. Parahnya lagi merasa paling benar. Hal ini perlu kita sadari. Mengapa terkadang doa kita tidak kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah sesuai atau belum kita untuk dikabulkan doanya itu. Jadi bukan Allah yang berbohong atas janjinya dalam Al-Quran yang mengatakan ujibu da'wata da'i idza da'an. Tapi kita harus introspeksi dulu, kita sesuai enggak prosedurnya ini, proposal untuk meminta ini sesuai atau tidak. Ya kalau tidak sesuai ya gimana, kan begitu. Orang yang merasa benar berarti dia adalah orang yang tidak benar. Apalagi merasa paling benar, maka dialah orang yang paling tidak benar. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku itu dalam sehari semalam memohon ampun kepada Allah itu 100 kali. Jadi sekelas Nabi Muhammad yang mana beliau maksum, terjaga, itu saja meminta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dan setiap satu istighfarnya Rasulullah itu benar-benar mengakui kesalahan, benar-benar memohon ampun kepada Allah. Beda dengan istighfarnya kita. Mungkin terkadang kita kebanyakan istighfarnya hanya di lisan.
1000 kali, 100 kali cuma astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak ada makna atau rasanya. Dan setiap satu istighfarnya Rasulullah itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa bersalah. Sehingga 100 kali istighfarnya Rasulullah itu adalah istighfar yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan Sayyidul Istighfar. Itu istighfarnya Rasulullah, benar-benar mengakui kesalahan. Lah ini kita yang orang biasa ini tidak mau minta maaf kepada Allah, atau bahkan sulit untuk minta maaf kepada Allah. Lalu mari kita lihat seberapa besar sih ampunan Allah itu kepada kita. Dalam hadis qudsi, hadis arba'in, Bismillahirrahmanirrahim, an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Dengan lembut Allah mengatakan, wahai sekalian anak Adam, selagi engkau meminta kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni engkau, dan aku tidak peduli seberapapun besar dosamu. Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai, summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, apabila dosamu mencapai sepenuh awan di langitan, lalu engkau meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Ya bani Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bikurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu ketika engkau mendatangiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, maka akan aku datangi engkau sepenuh itu pula ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang baik. Begitu besar ampunan Allah untuk kita yang setiap hari melakukan kesalahan. Bahkan sebelum kita meminta, Allah sudah memaafkan terlebih dahulu. Sehingga dalam hadis qudsi Allah menyampaikan demikian. Hal ini perlu menjadi introspeksi kepada diri kita semua. Sebelum kita meminta, terlebih dahulu kita mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Kita harus merasa bersalah, merasa sadar diri kita itu banyak dosanya. Setelah memohon ampun, barulah kita menengadahkan tangan. Kami kira jika seperti itu caranya, runtutannya, memohon ampun dulu, setelah itu meminta, kami yakin Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Jadi mari kita sadari bersama, bareng-bareng kita memohon ampun yang benar-benar penghayatan, yang benar-benar minta maaf kepada Allah. Biqaulina astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan sebagai pengingat untuk kita semua, dan kita semua semoga kedepannya lebih membaik. Amin Allahumma amin.